Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini dalam Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 bab 5. Bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Oke? Sebelumnya seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, ada percakapan trio ya, trio bersahabat di sini. Yang satunya bilang seperti ini, lihat, tamannya ramai sekali. Oh iya, tahukah kalian bahwa dengan mengonsumsi makanan mereka dapat beraktivitas? Wah, aku semakin ingin tahu bagaimana proses bertumbuh dan apa saja yang mempengaruhinya. Ya, oke, coba kalian, apakah kalian masih ingat masa kecil dulu ketika kalian kesulitan mengambil mainan di atas meja? Apakah sekarang kalian masih merasakan kesulitan yang sama? Ada banyak hal yang ketika kecil dulu tidak dapat kita lakukan, namun kini sudah bisa kita lakukan. Pada bab ini, kita akan mempelajari bagaimana kita dapat bertahan hidup dan terus bertumbuh. Kita akan mencari tahu pentingnya organ-organ tubuh pada manusia untuk dapat melakukan proses hidup dan bertumbuh dengan baik. Oke ya, karena tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama mengidentifikasi bagaimana bernafas dapat membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mencari tahu peran makanan dan organ pencernaan untuk membantu manusia tetap hidup. Yang ketiga, mempelajari bagaimana tubuh manusia bertumbuh. Oke, kita masuk ke topik A, bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Oke ya, ini kayaknya saat Mia dan Ian lari pagi nih, ada bau yang tercium oleh hidungnya mereka nih. Nah, kita simak nih percakapannya ya. Lihat, ada penjual kue putu. Pantes saja baunya harumnya tercium sampai ke hidung. Iya, Lan. Tapi sayang, bau tumpukan sampah di seberang jalan itu cukup mengganggu. Nah, oke, tahukah kalian bagaimana proses Mia dan Ian bisa membedakan bau sampah dan bau kue putu? Kita mampu membedakan bau kue putu dan sampah karena hidung kita loh. Ya, rongga hidung termasuk ke dalam organ yang berperan dalam sistem pernafasan. Yuk kita coba mengetahui proses kerja organ pernafasan pada tubuh dengan melakukan aktivitas berikut ini. Oke, kira-kira tadi ada kosakata yang baru menurut kalian apa? Organ pernafasan ya. Ya, karena organ pernafasan itu adalah alat yang memiliki tugas melakukan aktivitas bernapas dalam tubuh manusia atau hewan. Oke, jadi pertanyaan esensialnya yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan nanti materi kali ini adalah yang satu, apa yang terjadi jika kita tidak bisa bernafas? Wah, mati mestinya ya. Yang kedua, bagaimana organ pernafasan membantu kita bernafas? Yang ketiga, bagaimana cara merawat kesehatan organ pernafasan kita. Oke ya, selanjutnya kita ke melakukan percobaan ya. Mari mencoba bagaimana paru-paru bekerja. Alat dan bahannya, 1 buah botol plastik bening ukuran besar ya, yang sekitar 1,5 liter itu. Yang kedua, 1 meter selang plastik kecil diameter kurang dari 1 cm. Ini seperti yang ini, alat yang di tukang itu ya, itu ada. Yang ketiga, 1 buah balon besar sekitar 9-10 inci. Yang keempat, 1 buah karet gelang. Yang kelima, 1 buah gunting. Yang keenam, 2 buah balon kecil sekitar 5 inci ya. Yang ketujuh, plastisin secukupnya. Langkah percobaannya yang membuat
Yang pertama, membuat selang Y. Nah, siapkan satu buah selang plastik dengan panjang 6 cm. Buat lubang di salah satu sisi selang tepat di tengah-tengah seperti ilustrasi berikut ini ya, di sebelah ini ya. Kemudian siapkan dua buah selang dengan panjang masing-masing 3 cm. Kemudian buat salah satu ujung masing-masing selang menjadi runcing. Yang ketiga, masukkan selang dengan panjang 3 cm ke dalam selang yang bagian tengahnya telah dilubangi sehingga selang membentuk huruf Y. Gitu. Kemudian, agar tidak ada celah udara, berikan plastisin pada cabang selang. Nah, yang kedua, memasang selang Y dan balon. Ambil 2 balon kecil dan ikat pada selang plastik yang tadi dibentuk huruf Y. Ikatkan balon pada masing-masing bagian selang potongan pendek. Selanjutnya, agar tidak ada celah udara, tempelkan selotip ya pada sambungan antara selang dan balon. Sehingga bentuknya seperti berikut ini nih. Yang di sebelah ini ya. Kemudian yang ketiga, membuat model dada menggunakan botol. Nah, pertama ambil botol plastik bening, potong bagian bawah botol dengan ukuran kurang lebih setengah botol ya, menggunakan gunting X ya. Ambil sebuah balon, kemudian potong menjadi 8/4. 3/4, maaf. Nah, kemudian ikat bagian kecil ujung balon. Nah, yang keempat, membuat model paru-paru. Bagaimana caranya? Yang pertama, ambil tutup botol plastik bening, kemudian lubangi tutup tersebut dengan ukuran lubang sebesar diameter selang plastik. Masukkan selang Y yang sudah dirangkai ke dalam botol melalui bagian bawah botol. Tutuplah botol menggunakan tutup yang telah dilubangi. Pastikan selang Y masuk ke dalam tutup botol. Nah, tutup botol rapat-rapat sehingga tidak ada celah udara ya. Gunakan plastisin pada tutup botol di sekitar selang. Kemudian setelah dirangkai bentuknya menjadi seperti berikut ya, ini di samping ya. Tutup lubang botol bagian bawah dengan potongan balon dan ikat menggunakan karet gelang. Nah, selanjutnya yang kelima, setelah alat percobaan selesai dirangkai, lakukan eksperimen paru-paru buatan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama nih, tarik balon bagian bawah botol ke bawah. Perhatikan apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam botol. Kemudian, lepaskan balon bagian bawah botol ke bawah. Nah, perhatikan lagi ini apa yang terjadi dengan balon yang ada di dalam botol. Jeng 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 jeng. Nah, ya. Nah, nanti tuliskan hasil pengamatan kalian pada lembar kerja di lampiran 5.1 yang nantinya diberikan oleh guru kalian. Oke ya. Selanjutnya juga kita lakukan bersama-sama ini ya. Seberapa kuat paru-paru milikku? Ini judulnya dari percobaan kali ini. Jadi paru-paru setiap orang itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda kan. Nah, pada umumnya nih, jenis kelamin juga mempengaruhi kapasitas paru-paru. Mari kita lakukan aktivitas berikut ini bersama-sama agar kalian mengetahui kapasitas paru-paru setiap orang. Nah, alat dan bahannya nih, yang pertama jerigen ukuran 5 liter, air, selang air, spidol besar, baskom plastik. Nah, langkah percobaannya, yang pertama siapkan baskom yang berisi penuh, berisi air. Yang kedua, isi jerigen dengan air. Caranya dengan membenamkan jerigen ke dalam baskom berisi air yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian baliklah jerigen tersebut dengan cepat tanpa mengangkat keluar dari air. Nah, simpan salah satu ujung selang di dalam mulut jerigen. Sedangkan ujung selang satunya kalian pegang dekat mulut. Hirup udara melalui hidung dalam-dalam dan hembuskan napas kalian dengan kuat melalui ujung selang di tangan. Amati napas kalian akan memaksa sebagian air keluar dari jerigen. Tandai tingkat air pada jerigen dengan spidol. Kosongkan jerigen dan isi dengan air sampai pada
tanda yang tadi dibuat. Lalu catat lagi hasilnya. Volume air mewakili kapasitas vital paru-paru kalian. Lakukan bergantian dengan anggota kelompok kalian dan catat hasilnya pada lembar kerja 5.2 nanti ya. Nah, lakukan pengukuran ulang. Namun, sebelum mengukur kapasitas vital paru-paru, setiap peserta didik diharuskan berlari selama 1 menit. Selanjutnya, catat hasilnya lagi pada lembar kerja 5.2. Nah, diskusikan ya hasil percobaan tentang kapasitas vital masing-masing individu berdasarkan jenis kelamin dan aktivitas pada lembar kerja. Jadi tadi tuh kita nanti akan bereksperimen, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada saat kita sedang tenang, santai, ada saat setelah kita baru berlari misalnya tadi ya, berlari 1 menit itu kan berarti sesudah melakukan aktivitas. Apakah ada perbedaan di sana? Nah, ini menarik sekali ya kita bahas. Oke, ada kosakata barukah yang kalian temukan? Ya, tadi ada kapasitas paru-paru ya. Kapasitas paru-paru itu adalah daya tampung udara yang dapat disimpan di dalam paru-paru. Kemudian tadi ada kapasitas vital paru-paru. Jadi jumlah volume udara yang dapat dikeluarkan oleh paru-paru setelah menghirup udara. Oke, mari kita refleksikan bersama. Yang pertama, bagaimana proses bernafas pada manusia? Oke ya, kita mengambil oksigen dari luar dimasukkan ke dalam mulut gitu ya, dan kemudian mengeluarkan karbon dioksida ya. Yang kedua, mengapa manusia untuk hidup dan bertumbuh perlu bernapas? Kenapa? Untuk memompa udara ke seluruh tubuh ya. Oke, yang ketiga, apakah hubungan antara frekuensi pernapasan dengan aktivitas seseorang ya? Semakin banyak aktivitasnya, semakin dia mengeluarkan energi, semakin agak cepat ya nafasnya ya. Oke, tadi beda antara yang sebelum berlari dengan sesudah berlari, berbeda. Yang keempat, apakah kalian sudah menjaga kesehatan organ pernafasan dengan baik? Sudah ke? Oke ya. Lumayan sudah ya, kalau di MI kita kan seminggu sekali ada olahraga, ada senam, kemudian sebulan sekali ada program jalan sambil mengenal lingkungan sekitar ya. Iya. Yang kelima, apakah lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kesehatan organ pernafasan kalian? Mengapa? Nah, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Wow. Oke lah, lanjut ya. Kita akan belajar lebih lanjut mengenal organ pernapasan manusia. Sekarang kita akan berjalan-jalan ke saluran pernapasan nih ya. Ini saatnya kita menyadari bahwa kita bernafas. Dengan demikian kalian dapat menelusuri pernapasan secara sadar dan organ-organ tubuh mana saja yang digunakan untuk bernapas. Oke ya, dibayangkan saat kalian sedang berjalan, tiba-tiba sebuah truk pasir lewat. Dan membuat debu-debu berterbangan ya. Spontan kalian pasti segera menutup hidung ya agar tidak menghirup debu-debu tersebut. Tapi sayangnya tetap saja ada debu yang masuk ke dalam hidung. Beruntungnya pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Nah, hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Tanpa hidung, kita tidak dapat menghirup dan menghembuskan nafas dengan baik. Oke, kita pelajari yang kedua organ pernapasan manusia. Tadi yang pertama adalah hidung, yang kedua ini adalah faring. Oke, udara yang masuk dari hidung itu akan melanjutkan perjalanannya ke faring kan. Nah, faring ini merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Oke, yang selanjutnya tenggorokan dan cabang tenggorokan ya.
Kemudian udara itu diteruskan ke tenggorokan kan, dan melewati pipa saluran udara bercabang menjadi 2. Nah, percabangan itulah yang disebut sebagai bronkus ya. Pada persimpangan tersebut terdapat sensor batuk. Jadi jika ada nasi atau benda asing pada saluran pernapasan, maka benda itu akan didorong ke atas dengan cara batuk. Gitu ya. Nah, itu sebabnya jika tersedak, secara spontan kalian pasti akan batuk. Nah, hal ini untuk menghindari masuknya benda-benda asing ke dalam paru-paru. Oke, organ yang selanjutnya adalah paru-paru. Jadi semua udara yang kita hirup itu akan masuk ke dalam paru-paru ya. Nah, tanpa paru-paru kita tidak mungkin dong bisa bernafas. Ya, paru-paru itu terletak di rongga dada tubuh. Manusia mempunyai 2 paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Nah, dalam alveolus ini akan terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Jadi oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan nafas ya. Nah, yang selanjutnya, organ pernapasan yang selanjutnya adalah diafragma. Jadi antara rongga dada dan rongga perut itu kita terdapat sekat pembatas sebenarnya ya. Itu berupa otot yang disebut diafragma. Nah, ketika menarik nafas nih, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang nafas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Nah, seperti itu ya proses bernafasnya. Oke, tadi ada beberapa kosakata baru ya yang mungkin kalian belum pahami. Yang pertama ada kata alveolus ya. Jadi alveolus itu bagian di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ya. Sementara oksigen siapa itu? Oksigen itu kan gas yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar kita dapat tetap hidup ya. Sementara karbon dioksida itu adalah salah satu gas yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita saat kita bernafas seperti itu. Oke, selanjutnya mekanisme pernapasan manusia ya. Tahap yang pertama kan menarik nafas tuh. Nah, saat menarik nafas, otot diafragma itu mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Nanti kotoran akan disaring nih saat melewati hidung, trakea, dan bronkus. Tahap yang kedua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di dalam alveoli itu terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Oke ya. Ini ke gambarnya untuk proses mengambil dan menghembuskan nafas ya. Alveolus itu ya. Alveoli itu ada di dalam alveolus. Oke. Kemudian proses bernapas yang gambar 5.5 itu proses bernafasnya. Oke, kita lanjutkan ke tahap yang ketiga, membuang nafas. Nah, ketika tadi menarik nafas sudah diceritakan tadi prosesnya, sekarang membuang nafas nih. Nah, setelah terjadi pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, nafas akan dihembuskan. Nah, otot diafragma akan relaksasi. Paru-paru mengempis dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut atau hidung. Oke ya. Gangguan pernapasan pada manusia. Pernahkah hidung kalian merasa tersumbat dan sulit bernapas menggunakan hidung? Tentu rasanya sangat tidak nyaman ya. Ini terutama kalau lagi pilek gitu ya. Kalau sedang pilek itu kan seperti itu. Sangat tidak nyaman. Nah, sebenarnya hidung tersumbat itu hanyalah salah satu bentuk gangguan sistem pernapasan pada manusia ya. Jadi jika salah satu bagian dari organ pernapasan bermasalah, secara otomatis sistem pernapasan pun akan terganggu.
Jadi berikut beberapa gangguan pernafasan yang biasa terjadi pada manusia. Oke, yang pertama flu atau influenza ya. Nah, penyakit influenza itu disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular ya. Penularan bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Nah, saat flu, hidung kita dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Itulah yang terjadi ya. Kemudian yang kedua ada asma. Asma itu merupakan akibat dari penyempitan saluran nafas ya. Sesak nafas menjadi tanda awal dari penyakit ini. Biasanya sih sesak nafas dibarengi oleh mengi ya. Wheezing gitu ya, yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan nafas. Ngik 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 gitu. Nah, yang selanjutnya ada bronkitis. Bronkitis itu peradangan yang terjadi pada bronkus ya, makanya namanya bronkitis karena terjadi di bronkus. Bronkus itu adalah saluran udara dari dan ke paru-paru. Jadi pada umumnya bronkitis itu dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna ya. Agak-agak hijau gitu, ada ya kuning gitu ya, Masya Allah. Nah, sampai sini apa kosakata baru yang kalian dapatkan kali ini? Tadi ada kata virus ya. Virus itu apa sih? Virus itu adalah sebuah parasit berukuran kecil yang tidak dapat melipat gandakan dirinya sendiri. Jadi ini membutuhkan makhluk hidup lain untuk dapat bereproduksi. Seperti itu. Selanjutnya adalah tuberkulosis. Nah, atau yang biasa disebut TBC ya. Adalah penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru ya, tapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain. Seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernafasan penderita. Misalnya nih saat batuk atau bersin. Jadi kita perlu berhati-hati agar tidak tertular penyakit ini dari orang lain yang menderita TBC. Oke ya, saatnya memilih tantangan nih. Judulnya kali ini tantangannya adalah apakah sistem pernafasanku terganggu? Nah, bagaimana jika kalian mengamati gangguan pernafasan seseorang yang terjadi di sekitar kalian atau dialami sendiri? Ayo, ikuti petunjuk di bawah ini ya. Yang pertama, periksalah diri kalian, apakah kalian merasakan ada gangguan pada pernafasan? Jika iya, kalian yang akan menjadi data dalam kegiatan ini ya. Jika tidak, maka amatilah orang di sekitar kalian yang memiliki gangguan pada pernapasan. Yang kedua, cari tahu apa saja gejala yang dialami oleh kalian atau orang tersebut. Yang ketiga, tentukan kira-kira gangguan pernapasan apa yang kalian atau orang tersebut alami beserta penyebabnya. Yang keempat, nanti cari tahu apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan dari gangguan tersebut. Nah, lakukan pada diri sendiri atau berikan saran pada orang tersebut. Oke, apa yang sudah aku pelajari, yang sudah kita pelajari? Nah, yang pertama ya, tubuh memiliki sistem pernapasan yang membantu kita untuk menghirup oksigen sehingga kita dapat hidup. Yang kedua, sistem pernapasan terdiri atas hidung, tenggorokan atau faring ya, bronkus dan paru-paru. Yang ketiga, paru-paru merupakan organ yang berperan sangat penting dalam proses pernafasan kita. Yang keempat, paru-paru tersusun atas banyak alveoli atau gelembung-gelembung udara yang sangat kecil yang dikelilingi pembuluh darah kapiler. Pada alveoli terjadi pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya nih, ada banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan ya. Apa saja tadi? Ada flu, asma, apalagi bronkitis, pneumonia atau radang paru-paru ya, kanker paru-paru, tuberkulosis dan sebagainya. Nah, yang ketujuh, kita perlu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara olahraga dengan teratur, makan makanan yang menyehatkan,
tidak merokok, dan menghindari polusi udara. Oke, untuk materi topik A selesai sampai sini. Kita tutup terlebih dahulu ya. Nanti kita akan melanjutkan di sesi selanjutnya ya. Topik B nanti kita akan membahas tentang mengapa sih kita perlu makan dan minum. Itu juga sangat menarik, materi yang sangat menarik. Oke ya, jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah. Sekian terlebih dahulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.